Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salat berjamaah adalah ibadah yang sangat agung. Tentunya seseorang berharap akan mendapat pahala yang maksimal dalam melaksanakan ibadah ini. Salah satu yang penting untuk diperhatikan adalah berusaha untuk berada di saf pertama. Terdapat keutamaan tersendiri bagi orang yang berada di barisan pertama dalam salat berjamaah. Keutamaan saf pertama. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan saf pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang salat di saf pertama." Hari Abu Dawud, Sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidaklah akan mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya." Hari Muslim. Hadits ini menunjukkan adanya keutamaan dan pahala khusus pada saf pertama, dan bolehnya undian untuk mendapatkannya jika diperlukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan." Hari Muslim. Hadits ini menunjukkan keutamaan saf pertama bagi laki-laki. Hal ini juga menunjukkan bahwa amal itu bertingkat-tingkat yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pelaku amal bertingkat-tingkat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa saf yang jelek pada laki-laki maupun wanita artinya sedikit pahala dan keutamaannya, karena berada pada posisi yang semakin jauh dari yang diperintahkan syariat. Adapun yang dimaksud saf pertama adalah saf yang berada di belakang imam, baik orang itu datang ke masjid di awal waktu maupun datang belakangan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa patokan saf pertama adalah ditinjau dari awal kedatangannya ke masjid meskipun dia salat di barisan belakang, maka ini tidak tepat. Lihat Syarh Sahih Muslim. Kondisi saf wanita yang paling baik adalah di belakang. Ini berlaku ketika para wanita salat berjamaah bersama-sama di belakang saf laki-laki. Adapun jika wanita salat di belakang imam wanita, atau salat di belakang imam laki-laki namun terpisah dari jamaah laki-laki di tempat tersendiri, maka yang terbaik adalah saf yang terdepan. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang menunjukkan keutamaan saf pertama. Lihat Sahih Fiqh Sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan bahwa saf terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang. Hal ini disebabkan karena posisinya berada paling jauh dari barisan jamaah laki-laki. Berdasarkan alasan ini, maka seandainya para wanita salat berjamaah di tempat khusus yang terpisah dari laki-laki, maka kita katakan bahwa sebaik-baik saf wanita adalah yang di depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Demikian pula jika para wanita salat bersama laki-laki namun terdapat pembatas yang memisahkan antara saf wanita dan saf laki-laki. At-Taliq ala Sahih Muslim. Bahaya kebiasaan berada di saf belakang. Saf laki-laki dalam salat jamaah semakin di depan maka semakin baik dan utama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada salah seorang sahabat yang datang akhir dan berada di saf belakang. Orang-orang yang terbiasa mengakhirkan hadir ketika salat jamaah, niscaya Allah akan mengakhirkan urusan mereka. Hari Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang-orang yang datang akhir sehingga tidak mendapat saf pertama, maka Allah pun akan mengakhirkan bagi orang tersebut rahmatnya, kemuliaan dan keutamaan, ketinggian kedudukan, ilmu yang bermanfaat, dan kebaikan lainnya. Lihat Syarh Sahih Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan bahwa dalam hadits ini terdapat ancaman dari Nabi tentang bahaya mengakhirkan datang ke masjid. Apabila seseorang mengakhirkan dari saf pertama, kedua, dan ketiga,
maka Allah pun akan menghukum hatinya dengan menyukai mengakhirkan amal-amal solih yang lainnya wal iyasubillah. Maka berusahalah untuk berada di barisan saf terdepan ketika salat berjamaah. Lihat Syarh Riyadhis Shalihin. Oleh karena itu tidak selayakannya seseorang mempunyai kebiasaan mengakhirkan datang ke masjid sehingga malas berusaha untuk mendapat saf pertama dalam salat berjamaah. Tambahan berbagai kebaikan. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan saf pertama berarti juga menunjukkan dianjurkannya untuk bersegera ke masjid agar bisa mendapat saf pertama. Setiap amalan kebaikan akan berbuah amal kebaikan yang lain. Seseorang yang berusaha untuk mendapatkan saf pertama tentu akan bersegera untuk menuju masjid. Dengan demikian menyebabkan dia akan berkesempatan untuk mendapatkan amalan kebaikan yang lain, diantaranya melaksanakan salat sunnah baik salat tahiyatul masjid ataupun salat rawatib, mendapat kesempatan waktu mustajab berdoa antara azan dan iqomat, mendapat kesempatan takbiratul ihram bersama imam. Seseorang yang berusaha untuk mendapatkan saf awal dengan bersegera menuju masjid, maka dirinya pun akan berkesempatan untuk mendapatkan pahala semisal amalan di atas atau amal-amal kebaikan yang lain. Dalam urusan kebaikan harus berlomba-lomba. Berada dalam saf pertama jelas merupakan kebaikan dan keutamaan. Setiap orang mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkannya. Semestinya seseorang dalam hal ini berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dia berusaha untuk datang awal di masjid agar bisa meraihnya. Inilah di antara bentuk bersegera dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Maidah 48. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 133. Sayangnya sebagian orang justru meremehkan kebaikan ini. Sebagian orang menunda-nunda untuk pergi ke masjid tanpa alasan yang dibenarkan. Ada pula yang datang awal ke masjid, namun ia merasa cukup di barisan belakang saf salat dan merelakan orang lain untuk berada di saf depan. Ini adalah tindakan yang tidak tepat. Dalam perkara kebaikan akhirat, semestinya seseorang berusaha untuk bersegera mendapatkan yang terbaik. Semoga bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita dan memotivasi bagi kita untuk bersemangat dalam melaksanakan salat berjamaah dan mendapat keutamaan saf pertama. Setelah melihat video ini, bagaimana komentar Anda? Setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.